Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala. Nawasil darsan al-balaghah min kitabi syarhul balaghah wa huwa syarhun li kitabi qawaidil lughah al-arabiyyah alladhi katabahu fadilatul syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk halaman 122. Kita masih di pembahasan jenis khabar, jenis insya yang ketiga, yaitu al-istifham. Al-istifham memiliki 11 adawat, sudah kita bahas. Jadi setelah selesai kita membahas 11 adawatul istifham, sekarang kita akan melihat bahwasanya terkadang istifham itu keluar dari maknanya masing-masing. Ya, kalau kemarin kita lihat ya masing-masing adawat itu kan ada maknanya ya. Mata itu untuk ta'yinuz zaman, aina itu ta'yinul makan, ya. Hamzah untuk tasawur, awit tasdiq, ya, hal untuk tasdiq dan seterusnya. Jadi masing-masing adawat yang 11 itu punya makna tersendiri. Nah, akan tetapi terkadang istifham itu keluar dari makna-makna tadi. Ya, terkadang misalkan hamzah itu dia memiliki makna selain tasawur dan tasdid. Nah, itu akan kita lihat sekarang apa saja makna-makna lain dari adawatul istifham atau lapas-lapas istifham tersebut. Tidak selamanya istifham itu untuk meminta jawaban. Ya, misalkan kita mengatakan kepada orang, ya, atau di ayat misalkan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Ini kan pertanyaan, tapi apakah membutuhkan jawaban? Tidak. Nah, jadi pertanyaan itu tidak semuanya membutuhkan jawaban. Nah, maka apa maksudnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban? Kapan dia seperti itu? Itu akan kita bahas sekarang insyaallah taala. Baik. Penulis mengatakan di sini wa qad takhruju alfadhul istifhami an ma'nahal asli li ma'anin ukhar. Terkadang lafaz-lafaz istifham itu keluar dari makna aslinya lima'anin ukhar, karena ada makna-makna yang lain kepada makna-makna yang lain maksudnya. Jadi istifham kan punya makna aslinya, yaitu talabu al-ma'rifah, talabul ilm, talabul faham, ya, talabul idrak. Itu makna asli dari istifham. Akan tetapi terkadang dia keluar dari makna asli itu kepada makna-makna yang lain, tufhamu, yang makna tersebut dipahami dari siyaqil kalam, dari konteks kalimatnya. Baik, Syekh Utsaimin mengatakan walakin al-istifham qad yakhruju an hadzal ma'na al-asli ila ma'anin ukhar. Istifham itu kadang keluar dari makna aslinya kepada makna-makna yang lain. Tustafadu wa tufhamu min siyaqil kalam. Ya, kita pahamnya itu dari konteks kalimatnya. Ya, paham mana konteks kalimatnya? Wa hadza mimma yadullu ala si'atil lughatil arabiyyah. Ini menunjukkan luasnya bahasa Arab. Antakunal adatul wahidatu salihatan li'iddati ma'anin. Saking luasnya bahasa Arab ini, ya, satu adat dari adawat istifham, misalkan katakanlah hamzah atau hal, itu dia bisa memiliki beberapa makna. Ya, kalau kemarin kita katakan hal itu kan maknanya cuma satu, tasdiq. Tapi terkadang ada makna lainnya. Ya, sawa'an kanat kalimatan wahidatan aw harfan wahidan wa laysat ma'ani al-ba' wal lam wa fi alaina bi ba'idah. Ya, sama kalau kita lagi bahas huruf jar juga begitu. Huruf jar juga punya makna yang banyak. Wa adawatul istifham sawa'un akanat minal hurufi kal hamzah wa hal am asman kaman wa ma wa ay hiya syai'u dzatuhu. Jadi adawatul istifham itu ada yang berbentuk isim, ada yang berbentuk huruf. Ya, yang berbentuk huruf itu hamzah sama hal. Sisanya adalah isim. Ini maka kita kenal dengan isim istifham. Ma hadza, ma ismu isim istifham. Jadi tapi kalau hal anta bi khair, hal itu masuknya ke huruf. Baik. Fayakunu laha ma'anin ghairul ma'na al-asli bihasabi siyaq. Wa idza kana kadzalik wa anna al-ma'ani al-far'iyyata ta'ti bihasabi siyaq
fa'lam anna ahlal ilmi yakhtalifuna fi hadza katsiran. Ya, karena makna far'inya, paham itu mana far'i? Ya, makna lain dari selain makna asli, makna cabangnya. Ya, karena makna far'i ini tergantung kepada konteks kalimat, maka para ulama pun berbeda-beda pendapat. Karena konteks kalimat itu kan berbeda-beda dipahami semua orang. Konteks kalimat itu bukan sesuatu yang baku. Beda orang, beda penafsiran. Kalau beda memahami konteks, maka beda juga makna far'i yang disimpulkan. Ya, fatajidu ba'dahum yaqul, ada sebagian ulama mengatakan misalkan al-muradu bil istifhami kada, misalkan ayat Al-Qur'an. Ahli tafsir yang ini mengatakan dalam kitab tafsirnya, maksud dari istifham pada ayat ini begini. Wal akhar yaqul al-muradu bil istifham kada. Ulama yang lain di kitab yang lain mengatakan makna istifham dalam ayat ini begini. Beda dengan pendapat yang pertama. Begitu seterusnya. Ya, li'anna hadhil ma'ani tufhamu minas siyaq. Karena makna seperti ini ya, kita pahamnya itu dari konteksnya. Wal faham yakhtalif, sedangkan pemahaman orang terhadap konteks itu berbeda-beda. Walihada naqul hadhil ma'ani allati dzakaraha al-muallif wa ghairuhu minal ulama wa qalu al-muradu bil istifhami kada wa kada qad yu'aridu fiha man yu'arid. Jadi apa yang akan kita baca sekarang ini, makna-makna yang disampaikan oleh penulis di sini, ini adalah pendapat tersendiri dari ulama tersebut, dari para penulis kitab ini, begitu. Ya, akan tetapi pernyataan mereka ini, apa yang mereka akan sampaikan ini bisa disanggah juga, bisa dibantah juga. Ya, siapa yang membantahnya akan membantahnya, begitu. Bukan sesuatu yang baku maksudnya. Ini hanya pendapat para penulis di sini. Fayaqulu laisal muradu bil istifhami kada wa dzalika mabnin ala hasabil faham, karena pemahaman orang itu berbeda. Wa kam min unasin fahimu min ayati kada wa fahima minha akharuna khilafa hadzal faham. Jadi ayat Al-Qur'an itu ya berbeda-beda orang dalam memahaminya. Padahal ayatnya sama, tapi kok bisa berbeda-beda? Ya, tergantung kepada tingkat pemahamannya. Ya, seorang ahli hadis ya, atau ahli tafsir tentu beda cara memahami ayat Al-Quran dibandingkan dengan orang awam, begitu. Walihada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabihil masyhuril azim. Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang sangat terkenal, kitab yang Ibnu Qayyim mengatakan di dalam nuniyahnya. Ya, Ibnu Qayyim punya kitab Nuniyah Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan tentang kitab Syekhul Islam ini, ma fil wujudi lahu nazirun sanin. Gak ada kitab yang semisal dengannya. Apa kitab itu? Wa huwal kitabul ladzi yusamma Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Ya, kitabnya Ibnu Taimiyah berjudul Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Ya, mencegah kontradiksi antara akal dan nakal. Ya, antara akal dan Al-Quran itu nggak ada pertentangan. Ya, kitab yang luar biasa. Ya, memang kitab yang sangat, masya Allah. Ya, faedahnya banyak sekali. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab ini, ya, fi hadzal kitab yaqulu Syekhul Islam rahimahullah, ana multazimun bi anna ayya insanin mubtadi'in ya'ti bidalilin sahihin minal qur'ani wa sunnah yahtajju bihi fa ana multazimun an aj'alahu hujjatan alaihi musadiratan bid-dalil wa hadzal ladzi awrada ad-dalil musaddiruhu alaihi. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ana multazimun. Nah, beliau berprinsip, punya prinsip bahwasanya siapapun yang mubtadi', ya, pelaku bid'ah, yang datang membawakan dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah, dan dia berdalil dengan dalil tersebut, fa ana multazimun an aj'alahu hujjatan alaihi. Maka kata Syekh, ya, maka saya akan membantah dia itu bukan dengan dalil yang lain, saya akan bantah dengan dalil yang dia bawa. Paham maksudnya? Ahli bid'ah ini dia ingin memperkokoh argumennya, kebid'ahannya dengan dalil Al-Quran atau Sunnah. Selama dalil itu ada dalil yang sahih, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka saya akan balik dalil-dalil tersebut kepada dia. Ya, baik. Idzan fahuwa multazimun an yaj'ala hadzal dalila dalilan alaihi la lahu. Ya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya prinsip untuk menjadikan dalil yang mereka gunakan, ya, akan digunakan untuk menyerang mereka balik, begitu, untuk membantahkan argumen mereka kembali.
Ya, berarti dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini bisa kita pahami bahwasanya pemahaman seseorang terhadap dalil itu berbeda-beda. Ahli bid'ah memahami dalil berbeda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memahami dalil. Begitu. Wa kaifa yakunu syai'u musbitan tsumma yakunu manfiyan fi anin wahid? Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin sesuatu yang musbitan, sesuatu yang positif, kemudian dia menjadi negatif dalam satu waktu yang sama? Ada satu ayat misalkan dipahami oleh orang yang pertama positif, dipahami oleh orang yang kedua negatif. Wa ma dzaka fil haqiqah illa min ajli ikhtilafil faham. Maka bisa timbul hal yang seperti ini kembali kepada pemahaman orangnya. Orang yang positif maka akan memahami ayat tersebut dengan positif juga. Orang yang negatif akan memahami ayat tersebut dengan negatif. Bukan berarti ayat tersebut bernilai positif atau negatif, tidak. Pemahaman orangnya yang salah di sini. Adapun ayat Al-Qur'an ya tetap akan memiliki makna tersendiri. Yang bisa jadi dipahami oleh orang ataupun tidak. Baik. Wa hadhil ma'ani allati yakhruju ilaiha al-istifhamu hiya. Berarti kesimpulan kita, pemahaman orang itu yang menentukan, perbedaan pemahaman orang lah yang menyebabkan perbedaan dalam memahami ayat atau memahami hadis-hadis Nabi. Baik. Nah, maka yang akan kita lihat sekarang ini bisa jadi nanti di kitab-kitab yang lain berbeda kata-katanya. Baik. Apa saja makna-makna lain dari istifham? Yang pertama at-taswiyah. Nahwa sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Kita lihat di sini makna taswiyah. Taswiyah itu artinya penyamaan. Baik, kita lihat di syarahnya. At-taswiyah wa maknaha annal mustafhama anhu yakunu dza syatrain kilahuma sawa. Makna dari taswiyah itu adalah mustafham. Mustafham artinya yang kita tanyakan. Sesuatu yang kita tanyakan, sesuatu yang kita sedang bicarakan ini memiliki dua syatrain, dua bagian. Kilahuma sawa, dan dua bagian ini sama-sama benar atau sama-sama salah, intinya dia sama. Wa hamzatut taswiyah ta'ti ba'da kalimati sawa. Dan ada hamzah taswiyah namanya. Hamzah taswiyah ini berbeda dengan hamzah istifham. Apa maksudnya? Am khuliqu min ghairi syai'in ham umul khaliqun. Kemudian ada kemarin contoh-contoh yang lain yang ada hamzahnya sudah kita ambil di Ummul Bab kemarin di adawat yang pertama yang mana taswir sama tasdik gitu yang mana tasawur sama tasdik. Jadi hamzah istifham itu memang maknanya tasawur dan tasdik, tapi terkadang dia memiliki makna taswiyah, jadilah dia bermakna hamzah taswiyah namanya. Kapan dia dinamakan hamzah taswiyah? Dinamakan hamzah taswiyah itu kalau benda atau objek yang ditanyakan itu ada dua. Contohnya di ayat ini, sawaun alaihim a'andartahum, itu objek yang pertama. A'andartahum, bernilai positif. Kemudian objek yang kedua, amlam tundirhum, ini yang bernilai negatif. Sama kayak kita katakan dalam bahasa Indonesia, sama aja kamu makan atau tidak makan, nggak gemuk-gemuk. Nah, sama aja makan atau tidak makan, atau itu itu namanya hamzah taswiyah. Baik. Jadi ada dua syatar di sini. Jadi hamzah di awal itu a'anzartahum, itulah hamzah taswiyah. Wa qala an-nahwiyyun alladziina yu'ribuna anzartahum inna istifhamun lakinnahu yusbaqu wa ma ba'dahu bimasdarin. Baik. Wa qala an-nahwiyyun, ini dari sudut pandang bahasa, dari sudut pandang Arab dari nahwunya. Anzartahum inna istifhamun. Innal ladzina kafaru, inna itu istifham katanya. Lakinnahu yusbaqu wa ma ba'dahu bimasdarin. Dia itu didahului oleh wa ma ba'dahu bimasdarin. Setelahnya itu bukan masdar, Wa ma'a annal hamzah laysat harfan masdariyan. Lakinna fi hadha tarkib yusbaqu ma ba'dal hamzah bimasdarin. Fa yakunu taqdir indaruka wa adamuhu sawa'un alaihim. Jadi asalnya seperti itu. Setelah hamzah itu seharusnya masdar.
Ya, tapi di sini malah fi'il madi. Ya, jadi asalnya sebenarnya a'indaruka wa adamuhu sawa'un alaihim. Wa ala hadza fatakunu sawa khabar muqaddam. Berarti sawa itu khabarnya ya. Ya, khabar innanya, khabar muqaddam. Jadi inna alladzina kafaru jumlah silatul mausul sawa'un alaihim khabar a'anzartahum am lam tunzirhum mubtada isim inna ya, bukan mubtada ya, isim dari inna yang muakhar. Baik. Wa minat taswiyati aidan qauluhu ta'ala sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum ila dzalik. Contoh yang kedua. Wa mithlu sawa'un ahsanta ilaihi am la fahuwa sayyi'ul akhlaq. Hadi aidan hamzah taswiyah. Jadi hamzah yang antum lihat di contoh ini, astaghfarta lahum, hamzah itu hamzah taswiyah. Kemudian juga ahsanta, ya, itu semua adalah hamzah taswiyah namanya. Wal hasil anna hamzah taswiyati hiya allati ta'ti ba'da kalimati sawa wa qabla syai'aini mutaqabilaini hukmuhuma sawa. Maka kesimpulannya bahwasanya hamzah taswiyah itu adalah yang datang setelah kata sawaun atau yang semisal dengan kata sawa. Sawa artinya sama. Jadi kalau ada kata sawaun alaihim a'andartahum, hamzah itu hamzah taswiyah dia. Ya, dia datang setelah kata sawa dan sebelum wa qabla syai'aini mutaqabilain, dan dia datangnya itu ya mendahului sesuatu yang mutaqabilain, yang berhadap-hadapan. Hukmuhuma sawa, yang hukumnya sama. Contohnya tadi makan atau tidak makan. Ini hukumnya sama, sama-sama perbuatan. Ya. Jadi nggak bisa kita katakan makan atau tidak minum. Ini tidak mutaqabilain namanya. Beda udah hukumnya seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi yang benar itu adalah makan atau tidak makan. Hukumnya sama meskipun jenisnya ada positif ada negatif. Baik. Itu namanya mutaqabil ya. Itu mana dari hamzah at-taswiyah. Yang kedua, mana lain dari istifham itu adalah an-nafi. Nahwa hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya. Ya. Apakah balasan dari kebaikan itu kecuali kebaikan? Ya, tidaklah balasan kebaikan itu kecuali ya, kebaikan. Baik, sekarang kita lihat maknanya. Jadi hal di sini maknanya adalah nafi. Ya, kalau yang kita pelajari kemarin, hal itu maknanya apa? Hal itu maknanya apa kemarin? Tasdiq. Ya, ingat, selain hal sama hamzah itu maknanya sama, tasawur semua. Nah, hal saja yang maknanya tasdiq. Tasdik fakot. Jadi seharusnya tasdik di sini, ya. Tapi di sini keluar dari konteks kalimatnya, dari kita paham konteks kalimatnya bahwasanya hal ini bukan untuk tasdik di sini. Dia punya fungsi lain yaitu nafi. Berarti hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan kita katakan tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri, gitu. Ya. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Baik. Ya'ti al-istifhamu lin-nafi wa lahu alamatun wa hiya an ya'tiya ba'dahu illa fa hadhihi min alamatihi. Jadi kapan hal itu bermakna nafi? Kalau setelahnya ada illa. Ya, ada illa di situ. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kalau ada illa setelah hal, berarti itu maknanya nafi, bukan lagi tasdid. Misaluhu qaula ta'ala, contoh yang lain misalkan hal jazaa'ul ihsan illal ihsan adha' ma badalan min hal wandur hal istaqimul kalam amla. Ya. Sekarang buktinya bahwasanya hal ini maknanya adalah nafi. Hal ini antum ganti dengan ma nafiyah ya. Ma yang artinya tidak. Jadi ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Artinya sama kan? Ya. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Ya, tapi kalau untuk mengartikan hal ini dengan apakah, kalimatnya kan kacau. Apakah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan? Gimana kan bingung kita mana kalimat. Itu tasdik namanya kalau antum artikan dengan apakah. Ya. Nah, ma jazaa'u al-ihsan illa bil illal ihsan idzan fahal huna harfu istifham lakin ma'nahu an-nafi. Jadi hal di sini istifham memang dia, tapi bukan istifham yang bermakna tasdik. Dan di sini istifham yang bermakna nafi. Idzan al-istifhamul ladzi yadullu 'ala nafi lahu alamatan. Ya, jadi ada dua ya tanda bahwasanya hal itu memiliki makna nafi.
Ya, yang pertama an yahulla mahallahu ma, walakin ay al-ma, ay al-ma'at an-nafiyah. Am al-mausula, am asyartiyah, am zaid al-masdariyah, bal hiya an-nafiyah. Baik. Jadi tandanya yang pertama, ya, posisi hal itu boleh diganti dengan ma. Ma di sini ma apa maksudnya? Ma nafiyah. Jadi ma itu banyak, ada ma nafiyah, ma mausula, ma syartiyah, ma zaidah, ma masdariyah. Ma yang kita masukkan adalah mana nafiyah. Jadi kalau posisi hal itu bisa diganti dengan ma nafiyah, maka berarti dia adalah bermakna nafi. Berarti hal di sini bermakna nafi, bukan hal yang bermakna tasdiq. Ciri yang kedua, an ya'tiya ba'daha illa wa hadhihi laysat alamatun muttaridah walakinnaha alamah ghalibiyah. Ya, biasanya begitu, ya. Biasanya ada illa setelahnya. Kadang juga nggak pakai illa tapi mananya nafiyah. Tapi kata Syekh di sini ghalibiyah, mayoritasnya begitu. Waqad tahaqqaqat hatanil alamatani fil ayatil karimah. Ya, dua tanda ini ada di dalam ayat tadi, hal jazaul ihsani illal ihsan liman aradat tatbiq. Kalau antum ingin praktek di situ lihat di ayat ini. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Ciri yang pertama tadi, halnya bisa diganti dengan manafiyah, ma jazaul ihsan illal ihsan, dan kalimatnya masih benar maknanya. Kemudian ciri yang kedua, ya, ada illa di situ. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Wa huna su'al, mal faidatu fi ja'lin nafi bi adatil istifham? Ay mal faidah minal uduli an adatin nafi ila adatil istifham? Ya. Apa faidahnya kita menjadikan nafi itu dengan adatul istifham? Kenapa nggak langsung menggunakan ma aja? Kenapa di ayat tadi gunakan hal? Kalau kita ingin menafikan pakai aja ma langsung kan? Begitu. Apa faedahnya? Wal jawabu anna hada ablagh. Ya. Kata Syekh, ya, kita menggunakan istifham tapi maknanya nafi itu lebih baligh, ya, lebih bernilai balaghah. Li'annal kalama yakunu musyraban makna tahaddi. Ya, mislu hal ta'lamu lahu samiyya ay atahaddaka. Karena kalau kita menggunakan istifham itu maknanya ada kandungan makna tahaddi. Tahaddi itu artinya menantang, ya, challenge. Ya, contohnya kata hal ta'lamu lahu samiyya. Hal di sini kalau antum gunakan misalkan dengan menggunakan apa namanya selain adatul istifham, ya, maka tidak ada makna tahaddi itu nanti, gitu, ya, tidak ada makna tahaddi itu, ya. Kalau kita gunakan adatul istifham, kalau kita gunakan selain adatul istifham, maka kita gunakan adatul istifham daripada menggunakan nafi, karena kalau menggunakan nafi langsung, ya, ya maknanya cuma satu, nafi, ya nafi doang, ya. Tapi kalau menggunakan adatul istifham ada nafi plus tahaddi. Begitu cara memahaminya, ya. Nafi ya satu maknanya, nafi itu sendiri. Istifham ya dua. Itu makanya dikatakan ablaq tadi, ya. Ablaq itu artinya kalimatnya memiliki lebih dari satu makna, gitu dia. Semakin banyak makna yang dikandung semakin bagus, gitu. Baik. Sekarang kita akan berbicara sedikit tentang ayat tadi, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ada dua kata ihsan di situ. Mal muradu bil ihsanil awwal wa tsani? Huna qaidah wa hiya idza 'ada al-ismu mu'arrafan fa tsani huwal awwal. Ini kaidah, ya. Kaidah mengatakan kalau ada suatu isim mu'arrafan, mu'arrafan artinya apa? Ma'rifah artinya. Ya. Kalau ada suatu isim berbentuk ma'rifah, isim ma'rifah maksudnya, ya, fatsani huwal awwal, maka yang kedua sama dengan yang pertama. Berarti al-ihsan yang kedua itulah ihsan yang pertama. Berarti balasan suatu perbuatan baik adalah kebaikan itu sendiri. Paham maksudnya? Jadi antum melakukan kebaikan ini, ya balasan antum ya kebaikan itu sendiri. Gitu. Baik. Contoh yang lain misalkan di surat Asy-Syarah, ya, di surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lihat kata al-usri di situ. Ada dua kali kata al-usri di situ kan? Dan dua-duanya ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, ya. Al-usri di situ ma'rifah.
Berarti al-usri yang pertama sama dengan al-usri yang kedua. Berarti ada berapa al-usri di sini? Hah? Kalau yang kedua sama dengan pertama berarti ada berapa dia? Ada 1. Karena yang kedua dialah yang pertama, berarti 1 jadinya kan? Nanti maksudnya? Walaupun ditulisannya ada 2, gitu. Jadi sebenarnya al-usr di sini dihitung 1. Apa arti al-usr? Kesulitan. Nah, kemudian lihat di situ yusro. Yusro itu ma'rifah nakiro. Nakiro. Nah, ada 2 kali pengulangan juga kan? Yusro, yusro. Nah, berarti ini dihitung lebih dari 1. Ada berapa yusron di situ berarti? 2 karena nakiro. Apa maksudnya? Nah, berarti 1 kesulitan itu di belakangnya ada 2 kemudahan. Apa maksud cara memahami ayatnya? Baik. Qurriral usru marrataini mu'arrafan bi'al. Ya, kata al-usr kesulitan itu diulangi 2 kali menggunakan alif lam. Maka ya, al-usr yang kedua itulah al-usr yang pertama. Walihada yurwa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya. Meskipun sanadnya dhaif, ya, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan lan yaghliba usrun israin. Ya. Kesulitan itu nggak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Jadi kalau kita dapat musibah, 1 musibah, ya yakinlah di belakang musibah itu ada dua kemudahan. Kalau kita mendapatkan 2 musibah, berarti di belakangnya ada 4 kemudahan. Begitu seterusnya. Ya. Dan ya, kesulitan itu, ya 1 kesulitan nggak akan bisa mengalahkan yang 2. Baik. Wa fi ayati suratir Rahman karraral ihsanu marratain. Fa hal tsani huwal awwal? La, laisa tsani huwal awwal. Wal awwal amal was tsani as-shawab. Di ayat surat Ar-Rahman. Yang mana maksudnya surat Ar-Rahman sini? Ya. Apa ayat yang tadi? Hal jazaa'ul ihsan itu ya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ayat surat Ar-Rahman ayat 60 ya. Al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Di surat Ar-Rahman itu disebutkan ihsan 2 kali. Apakah ihsan yang pertama itu sama dengan ihsan yang kedua? Ya. Biasa. Kalau ikut kaidah tadi sama. Paham ya? Akan tapi di sini la laisa tsani huwal awal. Tidak. Yang pertama bukan yang kedua. Ya. Kenapa? Ya. Karena tadi kita katakan makna dari hal ini adalah nafi. Jadi dia menafikan yang pertama, menetapkan yang kedua. Ngerti maksudnya? Ya. Kalau dua-duanya sama, ngapain dia dinafikan di awal gitu? Apa maksudnya? Ya. Kalau antum mengatakan la ilaha illallah, ya. Antum menafikan ilah, ya. Allah itu ilah bukan? Ilah kan? Kemudian di awal antum katakan la ilah, antum menafikan ilah kan? Kemudian ilah. Berarti ilah yang pertama sama dengan ilah yang kedua. Jadi kalau antum awal nafikan, kemudian antum tetapkan, ngapain dinafikan? Ya ibaratnya antum nebang pohon, antum tanam lagi pohon yang sama. Masuk akal nggak? Nggak kan? Berarti di sini ada 2 berarti. Ilah yang pertama beda dengan ilah yang kedua. La ilaha illallah. Yang Allah nafikan itu adalah ilah selain dirinya. Ilah yang tidak berhak disembah. Ya, dan dia menetapkan dirinya. Berarti ada 2 di sini, 2 ilah. Ya, ilah yang berhak disembah yaitu berhala-berhala, dan ilah yang berhak disembah yaitu Allah sendiri. Ngerti? Baik. Berarti di sini hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya. Jadi hal di situ arti nafi tadi. Berarti dia menafikan al-ihsan yang pertama, menetapkan ihsan yang kedua. Ini menunjukkan berarti ada dua ihsan. Ihsan yang pertama itu maknanya amal, ihsan yang kedua maknanya as-shawab, pahala. Jadi arti ayat ini adalah ya, tidaklah balasan dari perbuatan yang baik kecuali pahala yang baik. Gitu. Pahala pasti baik gitu. Apa maksudnya ya? Berarti perbuatan amal itu akan melahirkan sawab, pahala. Ya, di ayat yang lain misalkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang ahsanu al-husna. Al-husna di sini al-amal saleh. Ya, bagi yang melakukan amalan yang saleh itu mendapatkan al-husna, mendapatkan as-sawab di sini maksudnya. Menambahkan ta'liq di situ ahsanul husna. Ahsan di situ artinya beramal, husna di sini artinya sawab. Ya.
Jadi bagi orang yang beramal dengan amalan yang baik, dia mendapatkan thawab, yaitu al-husna, wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan lagi. Ya. Tambahannya itu yang disebutkan oleh para ulama adalah ru'yatullah fil jannah, melihat Allah di dalam surga. Ya. Jadi semua orang yang berbuat baik itu dapat pahala, surga pahalanya. Selain mendapatkan surga, mereka mendapatkan kenikmatan di atas kenikmatan surga, yaitu kenikmatan menatap wajah Allah nanti di surga. Baik, jelas ya. Dan mana yang ketiga? Al-ingkar. Baik, ini kita cukupkan dulu, insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Makna istifham yang ketiga yaitu al-ingkar, kemudian nanti yang keempat al-amr, yang kelima an-nahi, 6 at-tashwiq, 7 at-ta'zim, 8 at-tahdzir, at-tahkir, ya. Kemudian udah sampai 8 aja berarti. 8 makna dari makna-makna istifham, makna lain dari istifham. Jadi kita sudah ambil berapa yang sudah kita ambil tadi? 2 ya, at-taswiyah dan an-nafyu. Nah, insyaallah yang al-ingkar akan kita ambil di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala a'lam.